Renungan Harian Kamis 15 Oktober 2020. Pekan Biasa ke-28. Pesta peringatan Santa Teresia dari Avila, perawan dan pujangga gereja. Darah para nabi mulai dari Habel sampai Sakaria akan dituntut. Bacaan pertama diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 1 sampai 10, dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Saudara-saudariku terkasih, orang yang hidup jujur, benar dan taat pada semua aturan yang berlaku atau hidup iman dan moralnya baik akan selalu terganggu dengan seseorang yang berjuang untuk menghancurkan keadilan, kebenaran, kasih, damai, dan kejujuran. Ia akan berjuang keras untuk menantangnya tanpa takut akan segala risiko yang akan terjadi. Contohnya adalah Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Santo Lukas menambahkan dua kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Pertama, mereka sebagai pembunuh para nabi dan rasul. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Di sini Yesus terang-terang menuduh nenek moyang dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sebagai pembunuh para nabi dan para rasul. Namun di mata orang lain, mereka menutup semua tindakan mereka dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang benar, orang yang adil, dan menegakkan hukum. Di samping itu juga, Yesus menuduh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi bahwa mereka juga mendukung tindakan atau perbuatan nenek moyang mereka. Kamu mengaku bahwa kamu mendukung perbuatan-perbuatan nenek moyangmu. Atas tindakan ini, Yesus juga menunjukkan kepada mereka konsekuensi yang harus mereka terima, yakni mereka akan dituntut darah semua nabi yang telah tertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai ke darah Sakaria. Semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Artinya, mereka akan diadili dan dituntut pertanggungjawaban oleh Allah. Kebenaran dan keadilan Allah akan menghukum mereka. Kedua, mereka hanya pintar mengajar. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang-orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Saudara-saudariku terkasih, kecaman Yesus ini bertolak dari kenyataan bahwa ahli-ahli Taurat diberi kepercayaan untuk menjadi guru agama dari hukum Taurat itu sendiri, tetapi mereka sendiri tidak menghayati apa yang mereka ajarkan. Mereka sendiri berusaha untuk menghalang-halangi orang yang lain untuk belajar, mengerti, memahami, dan melaksanakan hukum itu secara baik dan benar. Mereka hanya pintar berbicara tetapi lemah dalam penghayatannya. Mereka menjadi ahli hukum tetapi sikap hidup mereka tidak sesuai dengan hukum yang mereka ajarkan. Saudara-saudariku terkasih, dua kecaman Yesus ini hendaknya menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menentukan sikap hidup dan iman kita akan Yesus Kristus. Ada dua pesan untuk kita hayati. Pertama, kita tidak pernah menjadi pembunuh dari para nabi atau para rasul, bahkan imam. Terhadap sikap kita ini, kita bebas dari kecaman Yesus. Tetapi bila kita berusaha untuk mematikan semua warisan iman para nabi dan para rasul, dengan sikap tidak taat pada sabda, perintah, nasihat, hukum yang tertulis secara baik dan rapih dalam kitab suci, dan ajaran iman Katolik, tradisi-tradisi yang diyakini dalam gereja kita, kita juga siap untuk dikecam oleh Yesus. Kedua,
Kita semua menerima status sebagai guru, imam, dan gembala. Sudahkah kita menjadi guru, imam, dan gembala yang baik? Ada orang yang pintar berbicara, pintar mengajar, pintar menasihati, tetapi tidak menjadi model hidup dan iman bagi keluarganya. Malah ia menjadi penghalang bagi perkembangan iman dan moral dari seseorang. Terhadap tipe orang seperti ini, Yesus akan mengatakan, celakalah engkau. Mari kita belajar untuk menjadi